Baik, rekan-rekan mahasiswa, suara saya masih terdengar jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Biar nggak ngantuk, saya ingin ajak Pian teriak-teriak, tapi semoga nggak batal ya. Tolong hidupkan mic-nya. Jelas, Pak. Semangat, Pak. Nanti, oke ya, dari hidupkan mic-nya, dengerin saya sebentar. Saya akan bilang UT Banjarmasin. Nah, Pian nanti teriak, oke. Ya. Terus saya akan teriak, mahasiswa UT. Nah, Pian harus teriak, hebat. Gitu ya, sekenceng-kencengnya. Ya. Gak apa-apa, tetangga pada denger gak apa-apa. Ya. Paling dia nanti melihat ini ada apa nih. Gitu. Nih, pesertanya 277. Oke, Pian siap semua? Siap. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Siap. Rekam, silakan direkam. Siapa yang sebelah belum rekam, teriak-teriak sendiri semua, tapi nggak apa-apa. Siap, mulai. Mulai. UT Banjarmasin. Oke. Oke. Mahasiswa UT. Hebat. Ya, terima kasih. Tolong matikan lagi mic. 20 menit. Ya, baik, kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ya, karena di Indonesia ini masih banyak yang tidak tahu. Dan saya berharap yang semua bisa membantu kami, membantu pemerintah, menjelaskan apa sih UT dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Saya akan menyampaikan agak cepat karena materinya ternyata cukup banyak. Ya, baik. Bismillah, mulai. Nah, di dunia internasional biasanya pendidikan terbuka jarak jauh itu disebut sebagai open education. Ya, jadi kalau ada kata-kata open education, yaitu pendidikan terbuka dan jarak jauh. Dan open education ini menurut mana ini ada berbagai institusi, WHO, UNESCO ya, terutama UNESCO itu yang tengah logonya itu bahwa open education for a better world. Ya, jadi mereka menganggap bahwa pendidikan terbuka dan jarak jauh adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baik untuk perkembangan dunia. Ya, karena nanti saya jelaskan, jangan sekarang saya jelaskan. Mengapa bisa dikatakan open education for a better world? Ya, bahwa open education dapat membuat dunia ini menjadi lebih baik lagi. Next. Tulisannya cukup kecil ya, mohon maaf. Jadi ada dua semacam apa sih yang sebelah kiri ya, ada semacam jargon lah atau semacam pemikiran bahwa sebenarnya ini tercantum dalam deklarasi universal PBB pada pasal 26 ya, tentang hak asasi manusia ya. Jadi ini PBB yang mendeklarasikan dan saya kalau tidak salah UT telah meratifikasi. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan ya. Ini juga sama di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. UUD 45 sudah menyatakan seperti itu. Pendidikan teknik dan profesional harus tersedia secara umum dan pendidikan tinggi harus dapat diakses secara merata oleh semua orang berdasarkan prestasinya. Ya, apalagi di Indonesia ini yang berpulau-pulau, semua harus punya hak memperoleh pendidikan tinggi. Rugi masyarakat kalau tidak bisa mendapat akses pendidikan tinggi. Nah, perlu diketahui, lebih dari sepertiga penduduk dunia adalah manusia atau berusia 20 tahun. Sepertiga dari penduduk dunia umurnya di bawah 20 tahun. Umur 20 tahun adalah masa-masa orang harus selalu berkembang ya, menghadapi berbagai hal tantangan di masa depan. Mulai dari, kalau di Indonesia mulai dari
TK sampai perguruan tinggi ya. Nah, umur 20 tahun itu jumlahnya sepertiga penduduk dunia dan akan terus bertambah setiap saat. Dan sekarang ada lebih dari 30 juta orang saat ini yang memenuhi syarat untuk masuk universitas yang tidak memiliki tempat untuk dituju. Jadi di Indonesia ada sekitar 3.000 pendidikan tinggi. Ada berapa usia kuliah ya? Dan saya kira kalau tanpa UT tidak akan bisa tertampung semuanya. Kalau hanya mengandalkan perguruan tinggi tatap muka. Selama dekade berikutnya 30 juta ini akan tumbuh menjadi 100 juta untuk memenuhi permintaan yang mengejutkan ini. Universitas besar perlu dibuat setiap minggu. Ya. Di Indonesia saja angka partisipasi pendidikannya masih sekitar 34%. Ya. Jadi masih saudara-saudara kita sekitar 60% masih belum bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ya. Saudara-saudara kita yang di usia untuk menempuh pendidikan tinggi. Jadi UT sangat diperlukan untuk bisa mencapai atau mewujudkan deklarasi universal PBB atau Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1. Next. Rekan-rekan mahasiswa, saya akan cepat sedikit. Ini mungkin tidak perlu saya sampaikan ya. Karena ini cukup rigid. Yang intinya bahwa dengan adanya internet, ya, semakin mungkin Indonesia itu menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ya, di mana cakupannya itu bisa mencapai daerah-daerah perbatasan. Karena kalau kita mengandalkan face-to-face atau pendidikan yang tatap muka, tidak akan mungkin mencapai pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. UT aja sekarang mahasiswanya sekitar 430.000 ya. Gimana membuat universitas yang bisa menampung sekaligus 430.000. Perguruan tinggi di Indonesia yang paling banyak mahasiswanya itu hanya sekitar 55.000 ya. Jadi diperlukan gedung dan sebagainya, infrastruktur yang sangat besar dan itu sangat tidak efisien. Oleh karena itu hadirlah UT untuk melayani semua lapisan masyarakat, menjangkau yang tidak terjangkau. Next. Nah, di dunia pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh itu ada berbagai ada berbagai penjelasan atau berbagai istilah yang perlu kita ketahui. Kita mulai dari yang lingkaran kuning. Ya. Seandainya suatu istilah pendidikan itu diwujudkan dalam bentuk diagram. Nah, yang lingkaran kuning yang ada di sebelah kiri itu singkatan dari open education, yaitu pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka itu artinya siapa saja boleh masuk mengikuti pendidikan itu. Itu namanya pendidikan terbuka yang garis warna kuning. Sementara garis yang warna putih di sebelah kanan itu distance education. Itu pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh artinya sebuah pendidikan yang melayani peserta didik di mana saja berada. Tidak mengenal waktu, jarak, tempat, dan sebagainya. Nah, UT atau dikenal dengan Open Distance Education yang di area tengah, yang di bagian tengah, itu disitulah UT berada. Jadi UT merupakan gabungan dari Open Education dan Distance Education yang berada di posisinya merupakan himpunan irisan yang ada di tengah antara lingkaran kuning dan lingkaran putih ya. Nah, sekarang adanya pandemi banyak orang bicara online education online. Sebenarnya online education itu hanya part of bagian dari distance education. Ya. Tidak semua open distance education adalah online. Tapi tidak semua online education itu adalah masuk kategori open education dan distance education. Ya, tidak semua online education termasuk open education dan distance education. Ya, contohnya kemarin anak-anak SMA itu lebih banyak ke online karena hambatan tempat. Jadi ada jarak, ada waktu dan sebagainya. Tapi tidak semua online education adalah open and distance education. Oke, next. Nah, dimensi of open education ya. Pertama adalah
terbuka dalam hal kebijakan administrasi. Misalnya administrasi bisa kapan saja. Nah, UT diatur per semester. Kalau di perguruan tinggi lain hanya di 1 semester. Terus open registrasinya mau seperti apa? Mau online, mau tatap muka dan sebagainya. Ya, terserah siapa saja bisa melakukan registrasi. Terus open age limit, batasan umur tidak ada. Ya, asal dia punya ijazah SLTA. Umur 15 tahun punya ijazah SLTA, boleh masuk atau setara. Paket C boleh masuk. Ya. Tidak ada tes masuk. Siapa saja boleh kuliah. Siapa saja boleh kuliah. Ya. Terus tidak ada sistem drop out. Tidak ada sistem drop out. Siapa saja boleh kuliah terus-menerus, mau berhenti dulu 1-2 semester, terserah. Terus multi entry, multi exit. Ya, mau masuk di semester 2 dengan cara alih kredit atau RPL silakan. Mau keluar juga lulus silakan. Terserah mahasiswanya. Ya. Dan yang lain adalah penggunaan open source software. Ya, UT biasanya menggunakan berbagai sumber atau software yang terbuka, ya, atau gratis misalnya. Terus open content. Ya, pian tidak cuma sekedar harus belajar menggunakan bahan ajar, tetapi juga harus belajar di konten-konten lain yang banyak sekali di YouTube. Tapi pian semua harus memperhatikan sumbernya dari mana. Karena tidak semua informasi itu benar atau layak dikonsumsi oleh pian semua. Jadi, pian harus menjadi konsumen internet yang cerdas. Terus open license. Biasanya UT menggunakan konten-konten yang terbuka yang tidak memiliki hak cipta dan batasan-batasan penggunaan lain untuk dunia pendidikan. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan open education. Next. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, di sini jelaskan bahwa pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Ya, jelas ya, secara undang-undang UT sangat legal ya, karena dijelaskan atau disebutkan sebagai salah satu pasal di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003. Next. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya, tadi juga sudah saya bacakan sebagian. Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi ya. Jadi pian semua harus menguasai media komunikasi. Tidak cuma media yang printed, broadcast atau radio tersiar melalui TV. Pian juga harus bijaksana, bisa menggunakan, memanfaatkan media internet misalnya, dan sebagainya. Next. Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendidikan jarak jauh. Unsur-unsurnya harus bersifat terbuka. Ya, jadi siapa saja bisa masuk ke kuliah di UT. Terus kemudian prinsipnya belajar mandiri. Ya, jadi pian jangan tergantung pada tutor, jangan tergantung pada kegiatan tutorial online atau TTN. Belajar mandiri harus menjadi bagian penting dari proses pembelajaran saudara. Ya, nanti diajari bagaimana belajar mandiri itu. Terus belajar di mana kapan saja. Ya, nggak cuma di rumah, pian kerja sambil istirahat, sambil baca, sambil makan, mungkin juga sambil baca. Di mana saja, kapan saja, siapa saja harus melakukan kegiatan pembelajaran diatur oleh diri sendiri sesuai passion-nya masing-masing. Ya. Terus dalam belajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ikutlah Tuton bagi yang memang harus ikut Tuton, ikut web, ya. Kalau yang memang ambil program tatap muka, ya ikutlah tatap muka dengan baik, ya. Manfaatkan sebaik mungkin. Next. Yang dimaksud terbuka, sebagian tadi saya sudah sampaikan ya, yaitu waktu penyelesaian program terserah pian mau selesai berapa tahun. Ya, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan tanpa membatasi status dan usia, tadi sudah saya singgung, tempat dan cara belajar sesuai masing-masing teman, masing-masing pian. Terus masa penilaian hasil belajar ya. Kalau UT tiap semester ada penilaian. Next.
Universitas terbuka ya, merupakan perguruan tinggi negeri. Tolong kasih tahu teman-teman tetangga, saudara, siapa saja, termasuk calon mantu, calon besan, pacar, kasih tahu, UT itu negeri, ya, bukannya cecek. UT dirancang untuk menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, tadi udah saya sampaikan, dan oleh karena itu sangat inklusif, sangat fleksibel, dan sangat terjangkau. Nah, ini kecuali untuk S1, S2, dan S3 memang dirancang khusus. Ada tes masuknya ya, agar tingkat keberhasilannya lebih baik. Next. Kurang 7 menit nih. UT menerapkan sistem terbuka dan jarak jauh merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dan sistem pendidikan secara jarak jauh. Udah saya jelaskan lewat. Next. Memberi kesempatan pendidikan bagi siapa saja, sudah saya jelaskan ya. Next. Sistem pendidikan jarak jauh adalah sistem pembelajaran dengan ciri tadi ada ya. Keterpisahan antara waktu dan jarak antara mahasiswa dengan dosennya terpisah. Mahasiswanya dan dosennya tidak pernah bertemu secara tatap muka. Sehingga proses pembelajaran harus difasilitasi dengan media dan teknologi. Next. Tadi sudah saya jelaskan. Prinsip utama sistem pendidikan jarak jauh. Sistem pembelajaran dirancang agar mahasiswa dapat belajar mandiri ya. Ingat belajar mandiri, belajar mandiri, belajar. Belajar mandiri bukan berarti sendiri ya. Bisa memanfaatkan teman-teman yang sama, bisa memanfaatkan jaringan internet dan sebagainya. Belajar secara mandiri di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Mahasiswa perlu mengetahui tentang sistem admisi dan registrasi yang fleksibel, tapi tetap ada batas waktunya. Bahan ajar yang baku, ya tolong perhatikan bahan ajarnya sebagai sumber belajar utama. Kodenya dan edisi bahan ajarnya. Itu yang penting. Ingat, ada edisi. Ada edisi 1, 2, dan 3. Perhatikan di kurikulum. Kalau harus edisi 2, pakai bahan ajar yang edisi 2. Dan seterusnya. Terus manfaatkan layanan bantuan belajar. Ada Tuton, ada Tuweb, ada TTM, ada TMK nanti mungkin ya. Manfaatkan sebaik mungkin. Karena itu sangat berpengaruh terhadap nilai akhir. Terus kemudian ada evaluasi hasil belajar terstandar. Pian bisa ikut ujian tatap muka, bisa ujian online, terus bisa take home exam. Ya, itu sudah diatur dalam kurikulum. Dan tentu saja cita-cita kita semua adalah mendapatkan ijazah atau dalam hal ini sertifikasi. Next. Nah, ini perbandingan antara perguruan tinggi tatap muka dengan PJJ ya. Kalau pendidikan tatap muka itu lebih banyak kegiatan belajar tatap mukanya. Jadi lebih banyak tuh yang sebelah kiri tuh ya. Lebih banyak di istilahnya gini lah, pian datang ke kampus jam tertentu, ruang tertentu, terus di situ pian akan disuapin. Oh, hari ini misalnya makannya nasi kuning. Besok cilok atau pentol, besok pisang, besok tahu dan sebagainya. Jadi benar-benar dikendalikan oleh para dosen-dosen. Belajar mandirinya mungkin sedikit karena dosen sudah cukup banyak memberi materi. Tetapi kalau kita bergeser ke sebelah kanan, pendidikan jarak jauh berbeda. Ya, pengajaran tatap mukanya sangat sedikit, bahkan mungkin nggak ada, adanya melalui dimediasi oleh media, tutor misalnya. Pian tidak pernah bertemu dengan dosen, paling Pian bertemu dengan tutor. Sehingga belajar mandirinya akan lebih banyak. Pian harus bisa ngatur dirinya sendiri. Pian tidak disuapin, Pian harus cari makan sendiri di lemari atau di buku yang telah kita siapkan. Ya, tolong perhatikan itu dan camkan karena berbeda dengan waktu Pian belajar di SMA atau perguruan tinggi yang tatap muka. Next. Nah, saya kira ini udah nggak perlu saya jelaskan. Intinya ini perbedaan antara tatap muka dan jarak jauh. Next. Nah, proses belajarnya bagaimana ya? Tadi sudah saya sampaikan, belajar mandiri menjadi porsi yang sangat besar. Ya, kalau toh Pian ketemu TTM, ketemu Tuton, ketemu kelas Tuweb atau video conference, itu sifatnya pengayaan atau tempat Pian bertanya. Jadi yang ikut TTM itu baca dulu materinya, baru datang ke tempat tutorial tatap muka untuk menanyakan sesuatu. Ya, jangan kepalanya jangan kosong pada saat memasuki kelas TTM. Begitu juga Tuton. Sebaiknya Pian belajar dulu sehingga kalau ada diskusi, ada tugas, Pian bisa menjawab dengan baik. Next. Ada bentuk interaksi, ya.
yang utama interaksi pian dengan media, dengan modul terutama. Terus kemudian ada interaksi dengan tutor apabila pian nanti ikut tutorial. Dan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Next. Next, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini interaksi dengan PTJJ juga sudah sedikit saya singgung. Ada media ya. Ada media, ada belajar mandiri. Oke ya. Atau belajar lewat tutorial. Itu lebih penting. Next. Belajar mandiri berarti belajar secara mandiri, mahasiswa mampu mengambil inisiatif ya, punya motivasi diri untuk belajar lebih baik, mengatur jadwal belajar sesuai passionnya masing-masing, mencari strategi yang paling efektif, dan juga melakukan evaluasi sendiri. Apakah saya sudah menguasai materi yang saya pelajari tadi? Ya, next. Karakteristik mahasiswa PTJJ ya. Dia akan hidup mandiri ya, mandiri dalam hidupnya, mandiri dalam belajarnya. Tapi juga ada yang mandiri dalam hidup tapi kurang mandiri dalam belajarnya. Nah, ini harus hati-hati. Dan yang lebih parah nih, tidak mandiri dalam hidup dan tidak mandiri dalam belajar. Jadi pian semua harus menjadi yang teratas, mandiri dalam hidup dan mandiri dalam belajar. Ya, harus fight menghadapi berbagai persoalan dalam proses kegiatan pembelajaran. Next. Proses belajar mahasiswa UT ya, melakukan registrasi, melakukan memperoleh bahan ajar segera dipelajari. Ini prosesnya urut-urutannya begini. Kemudian belajar mandiri, begitu dapat bahan ajar segera dibaca. Ikuti berbagai macam bantuan belajar ya, terus memasuki ujian. Urut-urutannya seperti ini ya. Dicamkan dan perhatikan di UT dalam menyelesaikan tugas ada timing waktunya. Jangan mepet di timing batas-batas akhir enduri time penyelesaian tugas-tugas atau apapun registrasi dan sebagainya. Karena hampir semua mahasiswa kepalanya akan begitu semua sehingga ada kemungkinan gagal dalam prosesnya. Next. Proses belajar mahasiswa UT ya, secara umum registrasi, memperoleh bahan ajar, melakukan kegiatan belajar mandiri, termasuk ada bantuan, berbagai macam bantuan belajar, terus mengikuti ujian dan menerima hasil ujian. Next. Berapa frame lagi? Peta jalan pembelajaran jarak jauh ini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi lewatin aja. Nah, ini adalah milestone open learning di Indonesia atau di dunia lah ya. Perkembangan awal dari pendidikan jarak jauh itu awalnya di-printed saja. Itu terjadi di Inggris waktu itu. Kemudian ada dibantu oleh teknologi learning proses, komputer ya. Kemudian sekarang dibantu dengan digital dan mobil teknologi, menggunakan handphone sudah sangat mudah untuk pembelajaran dan ke depan ini yang sangat progresif perkembangannya adalah menggunakan mesin belajar, terus Internet of Things dan juga yang mengerikan nanti adalah artificial intelligence ya. Sudah banyak mesin software peranti lunak yang bisa menjawab berbagai tantangan persoalan di dunia ini. Next, dan kita tentu harus terus belajar menghadapi berbagai tantangan yang lebih berat lagi ke depan. Next. Alhamdulillah, tugas saya selesai. Mohon maaf ya, terpaksa saya sampaikan agak cepat. Semoga pian bisa menangkap betapa rumit kelihatannya, tapi sebenarnya nanti kalau kita jalani step by step, insya Allah tangga kesuksesan akan bisa kita raih bersama-sama, dan kami siap UT Banjarmasin melayani pian semua untuk bisa meraih gelar sarjana, magister maupun doktoral. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, UT Banjarmasin. Mahasiswa UT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat banget. Hebat. Hebat.